Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapuslu, Bapak Ibu, eh, Ketua Kelompok Substansi ya, Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, Ketua Kelompok Tim Kerja Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak Ibu semua, Koordinator Provinsi, Kabupaten maupun yang lainnya. Mohon maaf. Bapak Ibu, yang pertama adalah kami sudah 4 hari sebelumnya, mohon maaf. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberi kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Yang pertama adalah Bapak Ibu, kami sudah mulai hari Kamis mencoba menyiapkan data untuk gaji Bapak Ibu ya, sehingga nanti mudah-mudahan di Januari tidak ada kendala dan kami tetap berjuang Bapak Ibu ya, tanggal 1 Januari ini Bapak Ibu sudah gajian. Kalaupun seandainya ada kendala pun tidak terlalu jauh lah gitu ya Bapak Ibu, karena memang mohon maaf karena ini data yang disampaikan ke kami pun begitu variasi, kami juga menganalisnya ada keterlambatan sehingga nanti jam 10 Bapak Ibu penyuluh yang akan kami share nama-namanya, mohon segera melengkapi berkas-berkas yang memang harus dilengkapi di Google Form yang sudah nanti kami siapkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon disampaikan oleh penyuluh provinsi, penyuluh koordinator kabupaten. Yang pertama adalah nanti jam 10 akan kami share nama-nama penyuluh yang datanya kemarin eh, ada yang tidak terbaca atau kosong, mungkin tidak terekap. Nah ini nahon segera diisi, karena kalau seandainya nggak terisi, kami tidak bertanggung jawab terkait dengan keterlambatan gaji ya teman-teman. Jadi karena begitu banyak proses yang harus dilalui dan juga banyak proses yang harus kami lakukan, sehingga mohon ini kerjasamanya dengan semua pihak. Selain itu mungkin jadi nanti nama akan kami share di grup ya, di grup yang mungkin yang penyuluh provinsi biasa kami diskusi. Setelah itu mohon disampaikan secara berjenjang ke kabupaten. Nanti kabupaten bisa menyampaikan ke BPP dan ke penyuluh yang bersangkutan. Dan mohon data ini kami tunggu sampai jam 4 gitu ya, atau sampai jam 3 lah, jangan sampai jam 4 ya. Nah, untuk wilayah timur silakan menyesuaikan. Dan mohon ketika koordinator BPP ini bisa mendampingi teman-teman penyuluh yang kemarin datanya masih belum fix ya. Dan mohon Bapak Ibu dalam mengisi data mengikuti instruksi yang sudah dicantumkan di atas di judulnya. Jadi misalkan angka tidak apa NIP tidak boleh ada spasi, ya mohon ngisinya tidak ada spasi. Terus nama jangan pakai strip, jangan pakai koma gitu ya. Ini juga berpengaruh Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya adalah mohon dalam menuliskan SK juga dilihat SK-nya, sehingga kemarin ada yang menemukan SK-nya semua tahun 2020 2025 gitu 2005, sehingga padahal di SK terakhir itu ada 2024 sedangkan dimasukkan 2005. Ini juga menyebabkan bermasalah Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya adalah NIK, mohon NIK dicek sesuai dengan KTP dan mohon Bapak Ibu ngupdate NIK ke Dukcapil. Takutnya harusnya nama Yudi ternyata di sana namanya eh, Joko misalkan. Itu kan juga nanti bermasalah Bapak Ibu ya ketika akan diverifikasi datanya oleh Kementerian Keuangan. Jadi sekali lagi mohon dicek dan mitigasi resiko adalah mengisi datanya sesuai dengan yang diminta dan mohon tidak menginformasikan yang tidak sesuai dengan yang diminta sesuai dengan POM yang disampaikan. Nanti kami akan share SIE apa POM-nya sebenarnya sama dengan dulu, tetapi kami juga akan mencoba memberikan informasi siapa saja penyuluh yang harus mengisi data POM saja. Jadi mohon sekarang Bapak Ibu penyuluh bisa menyiapkan dokumen berkasnya dan kalau ada yang perlu diupload di-scan dulu. Nah, ini nanti sehingga nanti antara jam 10 sampai jam 4 ini Bapak Ibu bisa mengisi langsung gitu ya. Jadi tidak harus lagi eh, merekap atau menyeken berkas-berkas yang ada di Bapak Ibu. Nah, mohon kami harap dari yang provinsi berjenjang ke kabupaten nanti ke BPP. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kami tadi sudah share data penyuluh yang belum berhasil pembukaan rekening di BRI. Ada 825 lebih kalau nggak salah ya atau kurang.
Nah, mohon Bapak Ibu yang pertama adalah hari ini kami minta pagi ini coba cek datanya ke Dukcapil gitu ya sampai jam 9 lah. Coba KTP saya sudah aman atau tidak. Kalau aman enggak masalah. Lalu yang kedua mohon mengisi POM yang diminta untuk pembukaan rekening BRI. Nah, mohon eh, koordinator kabupaten mengkoordinir lewat koordinator BPP, selanjutnya dikirim ke koordinator provinsi. Kami satu pintu lewat koordinator penyuluh provinsi dan nanti kami akan buat list absen berapa yang belum menyerahkan per provinsi, termasuk data gaji nanti ya, data kebutuhan gaji. Mohon Bapak Ibu, mungkin saya share sedikit ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya POM-nya sama dengan yang lalu ya. Terus yang kedua di sini, input yang tidak benar mengakibatkan gaji Anda tertunda. Nah, ini Bapak Ibu eh, sampai hari ini ada 10.000 yang sudah valid dibantu oleh Kemenq. Ini kami sampaikan dan sudah kalau tidak salah akan diproses SPM. Lalu mudah-mudahan hari ini juga ada 10.000 lagi yang sudah valid sehingga akan kami share. Nah, kekurangannya Bapak Ibu kalau tidak melengkapi berkas ini akan menyebabkan keterlambatan. Oleh sebab itu, mohon kerjasamanya, mohon kolaborasinya, dan nanti eh, silahkan mengisi sesuai dengan yang POM diminta, gitu ya Bapak Ibu. Jadi, eh, sekali lagi, karena ini menyangkut data Bapak Ibu sendiri, mohon dalam mengisi dicek lagi. Lebih baik hanya memerlukan waktu setengah jam daripada 5 menit buru-buru, tetapi data Bapak Ibu tidak benar. Jadi mohon sekali lagi nanti penyuluh provinsi, kabupaten bisa mengkoordinir, menggerakkan eh, tim yang ada di bawahnya. Mungkin Bapak Ibu itu jadi informasi yang pertama urgent adalah yang satu yang kekurangan data POM rekening BRI kami mohon tunggu sampai jam 10. Jadi mohon data sudah kami share di grup, mohon bisa di delivery atau didistribusikan. Lalu mohon penyuluh kabupaten atau penyuluh di WKPP di desa masing-masing di BPP ini bisa proaktif juga bertanya ke koordinator kabupaten gitu supaya nanti kabupaten juga nanya ke provinsi sehingga mohon dalam hari ini saya minta semua proaktif, semua standby gitu ya. Dan mohon HP-nya diaktifkan. Jangan sampai nanti loh, kami tidak tahu Pak, kami sudah menyampaikan lewat WA Group, kami sudah menyampaikan lewat apel pagi, sehingga ini tidak ada lagi alasan untuk menyampaikan kami tidak tahu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mohon penyuluh-penyuluh diingatkan untuk hari ini mohon HP-nya juga harus aktif. Memang tiap hari juga harus aktif standby dan mohon apabila diminta dokumen-dokumen atau berkas-berkas ini segera melengkapi. Jadi karena ini memang kami sudah tadi malam ya, mulai dari kemarin hari Kamis sampai tadi malam, dari pagi sampai jam 12 malam ini kami mencoba membantu merekapkan, menganalisis data Bapak Ibu, lalu kami usulkan ke SITP miliknya Kemenq. Nah ini tolong kalau ada kekurangan data ini bisa dilengkapi secepatnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekali lagi, mohon kerjasamanya. Jadi yang pertama adalah untuk data pembukaan rekening ditunggu sampai jam 10, namanya sudah kami share. Yang kedua untuk gaji nanti mohon mengisi dari jam 10 sampai jam 15 ya. Nanti listnya akan kami sampaikan di WA Group juga. Jadi nanti kami sampaikan list belum tidak harus satu semuanya ya, tetapi ini bisa spot-spot ya atau sebagian-sebagian yang mohon itu segera ditindaklanjuti. Tapi mudah-mudahan bisa per provinsi sehingga nanti Bapak Ibu tidak mengalami kebingungan ketika untuk mengumpulkan eh, datanya. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon kerjasamanya. Mohon proaktif dari Bapak Ibu semua. Ini untuk kepentingan Bapak Ibu semua. Dan kami sudah berusaha, sudah seupaya mungkin sampai ibaratnya titik penghabisan untuk agar Bapak Ibu satu dapat gajinya tepat waktu 1 Januari. eh, Ya mudah-mudahan sih tidak ada kendala Bapak Ibu ya. Kalaupun ada kendala ini tidak terlalu jauh waktunya. Mungkin itu dari saya. Berikutnya adalah mohon proaktif juga mengingatkan
untuk dalam mengisi laporan tetap meskipun siaga apa namanya aktif dalam ini, tetapi mohon siaga juga di dalam bukan siaga ya, tetap proaktif di dalam melaporkan pengawalan pendampingan LTT, tanam, olah tanah, maupun yang biasanya sehari-hari dan lain. Dan nanti ke depan Bapak Ibu semua data mohon disimpan, nanti akan kami bukakan di Simlutan. Jadi nanti silakan semua data diupload di Simlutan sehingga berikutnya kami tidak akan eh, secara manual lagi ya, kami nanti tinggal menarik data dan updating di Simlutan. Mungkin itu dari saya. Dan berikutnya teman-teman ya insya Allah beberapa hari lagi kita akan sudah di sini dan mungkin nanti dalam waktu dekat juga akan ada banyak sosialisasi, baik sosialisasi terkait dengan mekanisme maupun peran dari masing-masing ya. Nanti di lapangan ada Kapoksi, Katimker, nah ini akan disosialisasikan dalam waktu secepat-cepatnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Acep atas arahannya. Baiklah, kita masuk ke selanjutnya yaitu terkait laporan Emonep Brigade Pangan yang akan disampaikan oleh Bu Oce. Kepada Bu Oce, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak, Mas Aji. Izin saya akan menyampaikan terkait laporan Brigade Pangan dari Voksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian. Izin saya screen ya, Mas Aji. Oke, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi Lingkup Pusat Penyuluhan dan Ketua Tim Kerja Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian dan Ketua KTU Pusat Penyuluhan Pertanian dan Bapak Ibu penyuluh pertanian seluruh Indonesia, baik yang di pusat atau yang di daerah yang kami cintai dan kami banggakan. Untuk hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan laporan pendampingan Brigade Pangan, di mana laporan Brigade Pangan kami tidak akan bosan menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tetap selalu semangat dalam menyampaikan terkait dengan laporan Brigade Pangan di sela-sela kerjaan Bapak dan Ibu, Recording khususnya stopped. masih banyak data-data gaji yang harus segera diselesaikan. Baik kami terkait dengan Brigade Pangan. Untuk laporan Brigade Pangan pada hari ini ada 4 provinsi yang mendapatkan berwarna hijau Bapak dan Ibu, di mana kami terima kasih atas atensinya. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, untuk hari ini mendapatkan warna hijau atau presentasi 100%. Kami harapkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan ini tetap dijaga ya Bapak dan Ibu, karena total pendamping dengan pendamping yang melaporkan ini sama Bapak dan Ibu. Kami harapkan juga untuk provinsi lainnya dapat mengikuti di mana persentasenya harus 100%. Untuk Provinsi Lampung, sangat disayangkan masih ada 2 orang yang belum menyampaikan terkait dengan laporan Brigade Pangan, di mana Provinsi Lampung biasanya mendapatkan 100%, tapi hari ini ada 2 orang yang belum menyampaikan. Kami harapkan nanti ke depannya Provinsi Lampung juga tetap mendapatkan 100% laporan Brigade Pangan. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, ini ada sekitar 7 orang yang belum menyampaikan terkait laporan Brigade Pangan karena masih mendapatkan persentase 82%. Dan untuk Provinsi Bengkulu, biasanya Provinsi Bengkulu nih Bapak Ibu untuk Provinsi Bengkulu mendapatkan persentase 100%. Ini ada 5 orang Bapak dan Ibu, mohon di tingkatkan kembali supaya seperti biasanya Provinsi Bengkulu mendapatkan 100%. Dan untuk provinsi lainnya, alhamdulillah sampai saat ini memang tidak ada yang berwarna merah ya Bapak dan Ibu, tapi kami harapkan ini presentasinya ditingkatkan ya Bapak dan Ibu, karena untuk yang Provinsi Aceh
Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara yang masih berwarna kuning. Di sela-sela pekerjaan Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan terkait pengalihan, tapi jangan lupa juga untuk menyampaikan laporan Brigade Pangan supaya Bapak dan Ibu untuk ke depannya menjadikan suatu rutinitas dan menjadikan pembiasaan dan Bapak Ibu ini menjadikan laporan Brigade Pangan ke depannya bisa 100% semuanya ya Bapak dan Ibu. Kami harapkan Bapak dan Ibu jangan bosan untuk menyampaikan laporan Brigade Pangan dan untuk para koordinator penyuluh pertanian yang ada di wilayah Brigade Pangan senantiasa harus tetap mengingatkan penyuluh di wilayahnya agar kami di akhir tahun Bapak dan Ibu mendapatkan em, persentase yang cukup meningkat supaya kami dapat menyampaikan laporan Brigade Pangan di akhir tahun 2025 itu sangat menggembirakan. Tapi terima kasih semuanya kepada Bapak dan Ibu, baik yang mendapatkan berwarna hijau atau berwarna kuning. Hmm, dan terkait dengan progres pengalihan penyuluh pertanian ke pusat, untuk saat ini memang kami masih berproses di penggajian dan untuk kelembagaan penyuluhan pertaniannya kami juga sedang sudah mendata terkait dengan CWS-nya untuk di provinsi yaitu di BMRP, untuk di tingkat kabupaten kota itu di BPP terdekat atau ada yang juga menyampaikan ke kami di UPTD. Mudah-mudahan itu menjadikan CWS-CWS nanti ke depannya Bapak dan Ibu tidak harus juga yang untuk di tingkat kecamatan kami juga ada BPP-BPP yang sudah kami terima, tapi bukan berarti Bapak dan Ibu di tingkat kecamatan mereka absensinya harus di tingkat BPP dan seringkali sudah disampaikan absensi itu yang yang sudah diperkenankan untuk absensi nanti Bapak Ibu ada di 4 tempat yaitu di WKPP dan di BPP atau di dinas dan juga itu di CWS sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak diharapkan absensi itu di rumah atau di ibaratnya di warung kopi. Dan terkait dengan regulasi-regulasi ke depannya juga, kami juga masih dalam proses penyelesaian karena kami sedang menunggu regulasi dari Bapak Presiden dan ke depannya juga akan disampaikan sosialisasi-sosialisasi. Jadi kami harapkan calon KLC, calon Katimka, dan calon LO diharapkan menjadikan yang terbaik. Nanti kami akan menyampaikan mungkin di 2 minggu terakhir ini di tahun 2025 siap-siap akan diadakan sosialisasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kelembagaan dan ketenagaan terkait dengan laporan Brigade Pangan dan terkait dengan progres pengalihan penyuluh pertanian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Mas Aji. Tetap semangat Bapak dan Ibu penyuluh pertanian di Indonesia. Terima kasih. Oke, Baik, mungkin terima Mas Haji, kasih Bu Mas Ucep. Haji, Ya, siap. Ya, oke, siap Pak saya Acep. dulu ya tambahin. Tadi Ya, ada Pak. sedikit kurang. Mohon izin Bapak Ibu terkait data gaji ya. Mungkin sebenarnya udah tahu, tapi hanya akan coba mengilas lagi eh, sekilas ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang harus diisi ada tiga ya. Jadi biodata pegawai, data perubahan atau SK. Yang ketiga adalah data keluarga. Ini tolong dilakukan secara detail ya. Jadi ada tiga, tolong diklik, 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 diisi nanti eh, setelah selesai. Selanjutnya,
Nah, ini data pegawai Bapak Ibu hanya tinggal nama ngisi data pegawai sesuai dengan SK terakhir. Jadi kalau sama ya tulis nama pegawai sesuai KTP, tempat tanggal lahir, kode agama tinggal pilih aja Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan lainnya. Lalu jenis kelamin pria dan wanita, pendidikan, alamat bisa saja hanya desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini gitu ya Bapak Ibu. NIK, mohon pastikan NIK sesuai dengan di KTP. Nomor KK juga sama, nomor telepon, email, JPNS ini apakah PNS biasa, Polri, P3K atau yang lainnya. Saya pikirkan di sini PNS biasa atau P3K. Lalu NPWP, pastikan NPWP Bapak Ibu kalau sesuai dengan KTP lebih enak. Tapi kalau memang belum, masukkan nomor NPWP yang sesuai dengan yang dimiliki Bapak Ibu. Kode pos ini wajib dan 5 digit. Jadi setelah itu silakan kirim, ini akan terekap gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya data keluarga, ini data keluarga. Jadi Bapak Ibu tinggal nama ngisi istri, misalkan siapa hubungannya, misalkan istri, kalau perempuan hubungannya suami, dan ini tinggal pilih tanggal lahir anggota keluarga, istri tanggal lahir berapa, suami tanggal lahir berapa, anak tanggal lahir berapa, lalu khusus 21 Bapak Ibu apabila memang dimasukkan kode 1 maka wajib ada melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang menjadi tanggung jawab ya. Tapi itu harus ada surat keterangan. Saya nggak paham ya, nanti silakan diskusi dengan tim kepegawaian. Tapi kalau memang tidak ya diisi dua gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang di atas umur 21 ini sangat karena kemarin masih banyak kedetek anaknya usia 21 tapi dimasukkan ya. Nah, ini yang dimasukkan misalkan eh, nomor 21 gitu ya. Nah, ini padahal itu sudah tidak memungkinkan. Lalu yang kedua tanggal nikah ini wajib. Apabila Bapak Ibu sudah statusnya kawin, ini harus ada tanggal nikahnya Bapak Ibu. Karena di sistem ini ketika Bapak Ibu status kawin tetapi tidak ada tanggal kawin, ini tertolak juga gitu ya. Lalu ini nama ayah, kalau memang istri suami, nama ayah istri, nama ayah suami, lalu ibu dari istri atau ibu dari suami. Nah, kalau seandainya anak kita, berarti kan nama ayahnya kita sendiri, nama ibunya istri kita. Nah, ini alamat kerja bisa kantor, sekolah, atau tidak bekerja. Kalau memang tidak bekerja, istri ya sudah tidak bekerja. Nah, ini tadi keterangan silakan bisa di istri. Kan nggak apa namanya? Ya istri saya banyaknya. Jarang yang istri tidak sah. Lalu nicknya berapa, nomor kakaknya juga berapa. Nanti silakan dikirim. Nah, yang agak banyak sebenarnya adalah data yang terkait dengan data perubahan atau riwayat kepangkatan. Nah, ini diisi berkali-kali jadi sesuai dengan SK. Jadi kalau ada SK-nya 5, misalkan CPNS, KGB, SMS apa SK kenaikan pangkat. Nah, nanti silakan diisi. Tanggal SK, tolong pastikan tanggal SK. Lalu yang kedua nomor SK, keterangan SK, uraiannya misalkan kenaikan gaji berkala. Udah aja gitu, kenaikan gaji berkala. TMT-nya sesuai dengan SK Bapak Ibu bisa dicek TMP tanggal sekian sampai sekian. Kode golongan khusus Bapak Ibu tinggal mencantumkan ini golongan satu, golongan 2. Hati-hati Bapak Ibu, kalau salah mengisi jangan sampai Bapak Ibu golongan 4 tetapi karena salah memasukkan digaji dengan pangkat golongan CPNS misalkan. Itu kan yang kasihan Bapak Ibu. Recording in progress. Lalu yang kedua kode jabatan ini tinggal pilih saja apakah penyuluh utama, madya, muda, waktu SK dilakukan ya. Nanti lalu job lain juga silakan bisa diisi. Lalu kode gapok ini juga misalkan Bapak Ibu ya, seandainya eh, golongan 3A masa kerja 10 waktu itu ya. Berarti kan 3A 10. Lalu Bapak Ibu ngupload data lagi golongan 3B berarti 3B 12 tahun misalkan. Ngupload lagi golongan 3C, 3C misalkan 15 tahun, 3C 15 gitu. Tulisannya 3C 15 gitu. Tapi huruf gede semua ya, 3C 15. Kalau ini harus 4 digit, jangan 3C 7 tahun. Kalau misalkan 7 tahun 3C 7, salah 3C 07. Kalau 3C 15 tahun 3C 15.
tahun gapok sesuai peraturan ini silakan diisi, tetapi memang nanti yang gapok terakhir harusnya di 2024 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pangkat apa gapok pangkat terakhir ini 2024 sehingga meriper gajinya adalah pada tahun 2024. Masa kerja silakan diisi berapa puluh tahun ya. Kalau 02 ya diisi 02, kalau udah 30 ya diisi 30. Ini juga sama, silakan diisi sesuai dengan kode pegawai, pilih 1 PNS, 2 CPNS, 3 P3K. Ini kode kawin juga sama ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti ada kawin tapi tidak ada datanya gitu ya. Lalu SK-nya dari mana? Menteri, Gubernur, Bupati, dan lain-lain. Kode DEPA ini silakan digunakan sebagai ini DEPA ini ya Bapak Ibu. Kalau satu berarti SK terakhir. Jadi kalau bukan SK terakhir isi 0. Misalkan CPNS, KGB, Bapak Ibu CPNS-nya di 2000 1984. Itu diisi 0. Lalu KGB terakhir 2025 yang diisi angka 1 ya di 2025 gitu atau 2024. Yang lainnya itu harusnya 0 gitu ya kode DEPA-nya. Jenis PNS silakan tinggal pilih, jenis SK2 juga ini khusus PPK, kalau PNS dinolkan saja, upload SK-nya silakan diupload. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Saya pikir ini loh udah simple, mudah. Nanti silakan bagi yang sudah lolos ini bisa mengawal membantu teman-temannya yang masih kemarin datanya bolong-bolong ya atau belum lengkap. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Oce dan Pak Acep, terima kasih atas arahannya. Baiklah, kita masuk ke selanjutnya kepada Pak Andre terkait data gaji. Izin Pak Andre terkait untuk menyampaikan materi terkait data gaji ataupun rekening, Pak Andre. Izin Pak Andre, bisa mendengar suara saya? Untuk memberikan arahan terkait data gaji dan rekening, Pak Andre. Tes. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon maaf, yang terhormat Pak Acep, Bapak Ibu, Mas Darwin, Bu Neneng. Duduk dulu. Ya, jadi memang tadi Pak Acep sudah sampaikan untuk teman-teman penyuluh untuk segera mengisi ke SID lagi. Kemarin kemana Pak? Ini kondisi darurat, Bapak Ibu, memang ternyata data yang diisi Kenapa? masih banyak yang Kenapa di WA nggak grup yang nggak balas? yang bolong-bolong ya. Enggak kan masih ada besoknya tuh. Masa Pak seharian Acep, tidur? Pak Acep, suaranya masih masuk, Pak Acep. Kan di Harus WA Pak saya nanya. Acep, harus di mute, untuk harus di mute. Yang jawab kan cuma Pak M aja. Pak Acep, Di mute, di mute, Ji. Pak Acep, Pak. Di mute aja, di mute. Harusnya. Ya. Ya, mungkin selanjutnya Bapak Ibu terkait paling infonya kalau terkait gaji tadi ya mungkin Pak Cep sudah sampaikan bahwa teman-teman harus mengisi lagi yang SID yang belum lengkap segera. Karena ini udah tinggal menghitung hari dan mungkin 6 hari efektif. Terus yang kedua terkait rekening Bapak Ibu, terkait rekening itu BSI udah oke, Mandiri sudah oke, nggak ada masalah kayaknya. eh, Kalaupun ada masalah tolong jawab, tapi menurut data BSI Mandiri tidak ada yang ketinggalan, sudah terbentuk semua rekeningnya. Untuk BRI ini Bapak Ibu, untuk BRI. BRI itu memang kita agak agak ribet nih BRI ini terkait pembukaan rekening. Masih ada menurut data mereka 861 orang yang belum membuat rekening. Makanya makanya saya sudah share di formnya ke teman-teman provinsi untuk segera yang belum itu eh, segera mengisi formnya. Dan Bapak Ibu untuk yang merasa belum punya rekening BRI, untuk amannya, untuk jaga-jaganya, tolong Bapak Ibu mungkin pagi ini langsung bisa ke Dukcapil nih, misalnya untuk mengupdate data lah, dan artian takutnya
kalau kita menunggu dari BRI kan kita masih proses nih untuk pembuatan rekeningnya. Pada saat pembuatan rekening kan akan ketahuan nih mana yang gagal karena dukcapil ataupun apa. Makanya amannya sih untuk mengantisipasi yang belum mempunyai rekening BRI. Saran saya eh, ke dukcapil pagi ini untuk mengambil data ya. Itu kemudian untuk BRI juga udah dapat info, silakan udah bisa mencetak buku dan ATM ke cabang terdekat. Kasusnya sama nih, BRI dengan Mandiri sama. Ada yang rumahnya domisili di mana, pembukanya cabangnya cabang Jakarta malah. Tapi kata info dari BRI, silakan bisa langsung ke cabang terdekat untuk pencetakan buku dan ATM-nya. Itu BOP aman, BOP udah aman, tinggal tunggu saja. Udah mungkin udah salur semua kali ya, udah salur semua BOP. Honor penyuluh pendamping BP masih proses, masih ngantri di KPPN karena memang akhir tahun ngantri banget. Jadi yang bapak-bapak penyuluh pendamping di lokasi Brigade Pangan untuk honor pendamping yang sudah merasa laporannya sudah memenuhi syarat tinggal menunggu. Mungkin ada temannya yang sudah dapat, bapak belum itu karena mungkin masih ngantri, sangat sangat ngantri kayak gitu. eh itu bapak ibu ya. Nanti itu dulu sementara, nanti untuk yang SID akan diinfokan mana-mana yang harus mengisi ulang. Jadi tidak semuanya mengisi ulang. Nanti nanti mungkin di share lewat provinsi ya yang mana-mana yang harus mengisi ulang. Tidak semuanya Bapak Ibu. Tapi memang sebagiannya masih data-data pegawai sama keluarga tuh masih data untuk data gaji sih data SK sih oke. Maksudnya dalam arti sebagian besar oke yang masalah SK. Tapi untuk yang data pegawai sama keluarga itu yang masih nggak oke. Masih misalnya gini, di data gaji, data SK 1.000 yang isi 1.000 orang. Tapi di data pribadi 800, data keluarga cuma 500. Kan berarti pada saat diiris ada irisan tuh cuma 500 yang bisa diproses. Itu pun dengan catatan mungkin masih ada yang salah-salah lagi. Terus 500-nya nggak bisa diproses karena data pegawainya kurang, data keluarganya kurang. Itu ternyata kondisinya Bapak Ibu. Sebentar nanti mungkin agak siang akan dirilis teman-teman penyuluh mana yang memang harus mengisi 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 ulang seperti itu kan, mengisi ulang lah dalam bahasanya. Karena ya itu datanya, karena pada saat kita mengajukan ke Kementerian Keuangan itu ada sebutu 4 komponen nih: data pegawai, data keluarga yang apa, suami istri anak dan seterusnya. Yang ketiga yang SK-SK-an. Yang keempat rekening. Nah, rekening kan udah hampir semua jadi nih, tinggal BRI doang kan. Nah, empat-empatnya harus masuk bareng. Kalau salah satu nggak ada, itu nggak bisa masuk bareng. Nah, pada saat masuk bareng pun ke Kemenku ini cuma cerita sedikit Bapak Ibu nih. Kita satu provinsi itu bisa 8 kali bolak-balik. Maksudnya gini, 8 kali itu maju, keluar nih, error data NIP, error data ini perbaikin, masuk maju lagi, error tanggal lahir, error data keluarga, error 2 kali, 3 kali, maju lagi itu kemarin tuh sampai saya kebetulan saya ngolah Jawa Timur, kebetulan nih Jawa Timur itu saya baru lolos 1.500 dari 3.000. Jawa Timur itu yang saya olah ya, tim kami TU baru 1.500 yang lolos lolos gaji ya ke Kementerian Keuangan. Sisanya masih kami olah datanya, masih banyak salah gitu. Makanya ini kan kami CSDM nih Bapak Ibu 150 orang nih bekerja untuk menyelesaikan itu karena datanya masih kurang-kurang. Jadi eh, kami mohon bantuannya nanti pada saat memang dirilis nama-nama yang belum mengisi, mohon isi dengan hati-hati, dengan seksama, dan karena itu tadi saya bilang, maka saya pribadi nih, saya megang Jawa Timur dari 3.000 baru 1.500 yang lolos, dan ini lagi udah tinggal menghitung hari Bapak Ibu. Saya khawatir takutnya yang sisanya nih nggak gajian 1 Januari, itu aja sih. Makanya eh, teman-teman saling mengingatkan, kalaupun nanti ada tolong dibantu ngisinya ya sama teman-teman yang sudah paham kayak gitu. Mungkin itu Pak Haji, Pak Acep, terima kasih. Batch 3 info Bapak Ibu, Batch 3 kemarin Bukaro semalam izin, eh, Batch 3 semalam kita baru Zoom dengan Bukaro SDMA. Sama hari Sabtu itu udah oke dari BKN. Insya Allah mudah-mudahan hari ini atau besok mungkin sudah bisa rilis batch 3 yang kurang lebih 700 orang. Mungkin itu ya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan batch 3 kapan, karena memang kami pun menunggu karena dari BKN yang belum keluar, makanya kita juga Kementan menunggu seperti itu. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak Andre atas arahannya pada pagi ini. Demikianlah apel pagi kita pada hari ini. Saya selaku moderator minta maaf kalau ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.